wabarakatuh. Anak raja menangkap balang. Balang jatuh di atas talang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Semoga para kiai, alim ulama, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para guru-guru kita, ustadz-ustazah kita panjang umur, sehat badan. Umurnya, pondoknya, doanya melimpah berkahnya untuk kita. Yang sama kita hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtibmas, Dandim dan Ramil, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kipasnya ke kursi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571. Bisa diingat? Masehi nih, Masehi. Sekarang tahun 2026. Kira-kira tahun 571 itu di Kutai ini sudah ada orang? Belum. Di Kutai sudah ada kerajaan, ada rajanya, ada perdana menterinya, ada pejabatnya, ada istananya. Namanya kerajaan ya Kutai. Apakah di kampung saya di Pulau Sumatera sana sudah ada orang? Ada. Nama kerajaannya Sriwijaya. Apakah di Pulau Jawa sudah ada orang? Ada kerajaan, ada rajanya, ada menterinya, ada tentaranya. Namanya Kerajaan Kalingga. Artinya apa? Nenek moyang kita di Nusantara ini bukan tidur di atas pohon. Mereka punya peradaban, mereka punya kenegaraan. Makanya saya ketika ditanya sama orang pas lagi kuliah di Mesir dulu, di kampung kamu ada orang tidur di atas pohon katanya. Saya bilang di tempat saya monyet pun nggak di pohon lagi sekarang. Kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang punya peradaban dunia. Istri saya nanya, mau pergi kemana, My Honey?
Dia nggak ada ngomong gitu, perasaan saya aja. Saya bilang, aku Arab lungo nang Kutai Kartanegara. Dia kan orang Jawa, orang Jombang. Kutai Kartanegara, kata dia. Iya, perasaan pernah dibaca waktu SD dulu. Ya iya, saya bilang, itu kerajaan tertua di Nusantara, abad keempat. Nabi Muhammad lahir abad ke-6, 200 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, orang Kutai ini sudah punya kerajaan. Hebat atau enggak hebat? Hebat. Bangga jadi orang Kutai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agamanya waktu itu masih agama Hindu. Tapi ketika Islam datang, mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mereka pun tetap punya kerajaan Kutai Kartanegara. Berubah dari raja menjadi sultan. Tapi tetap punya kerajaan. Dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, bangkit komunis bersama dari Sabang sampai Papua, akhirnya menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah menyatu dengan Republik Indonesia, dia sultan tetap ada, tapi dia ikut Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan seterusnya, dan dipimpin sekarang oleh kepala daerah. Kalau satu nabi, kalau banyak ambiya, kalau satu wali, kalau banyak aulia. Itu orang. Dokter aulia. Aulia itu artinya wali-wali. Jadi kalau ada orang nanya, katanya pemimpin itu wali. Iya, bahkan wali-wali, karena aulia. Kita doakan Bapak Dokter Aulia istiqomah iman Islam, sehat badan. Bagus kalau bupati itu dokter, supaya dia memperhatikan kesehatan masyarakat, supaya dia tahu mana masyarakat yang cacingan, mana masyarakat yang sehat. Makanya tadi saya waktu makan dengan Pak Bupati, dengan Bapak Ketua DPRD, dengan Bapak Kapolres, dengan Romo Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia, saya nggak takut kolesterol. Kenapa? Ada dokter. Dipersilakan saya makan udang, habis udang makan durian, nggak usah saya sebutkan rasanya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang mengatakan udang itu makanan orang elit? Siapa yang mengatakan udang itu makanan bintang 5? Siapa yang mengatakan udang itu makanan pejabat? Di sini udang ini makanan orang di kampung, Pak Ustadz, kata ketua MUI. Makanya masyarakatnya sehat-sehat. Orang kalau dengar pengajian ngantuk, dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara peradaban Kutai hebat, punya kerajaan, jadi kesultanan, bergabung dengan Indonesia sampai sekarang. Mudah-mudahan dijaga Allah. Secara makanan sehat. Kenapa? Di tepi sungai. Apa yang ada dalam sungai? Iya, banyak lah. Ada udang, ada ikan, ada buaya. Tapi alhamdulillah buayanya tidak naik ke darat, hanya tinggal di laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kutai ini akan menjadi tetap taman-taman yang indah. Ini air sungai, ini air sungai, ada pulau di tengah dengan jembatan di atas. Tapi sayangnya saya sampai kemari malam. Gimana mau update status?
Coba kalau nyampe siang sambil jogging pagi di jembatan. Hai guys, kita lagi di Kutai Kartanegara. Kamu joggingnya di mana? Ini ada sungai yang indah, ini ada pulau yang cantik, ada taman-taman. Kira-kira Kutai ini cantik, Tenggarong ini cantik atau enggak? Cantik, indah. Ad-dunya bustan. Dunia ini taman yang indah. Saking suburnya Kutai ini, di dalam masjid pun tumbuh bunga-bunga. Dunia bustan, dunia ini taman yang indah. Zuyyinat bi khamsati asya, tapi kalau ada hiasan-hiasannya. Tapi ini bukan hadis, ini ungkapan seorang ulama mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Rai, nama kampungnya Rai, Iran sekarang, tapi dia bukan Syiah, dia ahli sunnah wal jamaah. Kutai ini tetap menjadi taman kalau ada 5 bunga-bunga yang indah. Apa saja yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau masuk TV gitu ada iklannya. Yang pertama, ilmul ulama, manut ikut pada ilmunya ulama. Kita doakan ulama kita panjang umur, sehat badan. Bupatinya baik, polisinya baik, tentaranya baik, itu karena ulama. Jangan pernah berharap pemimpin itu menjadi baik kalau ulamanya tidak baik. Dari mana rusaknya dunia ini? Pemimpinnya rusak. Kenapa pemimpinnya rusak? Karena ulamanya rusak. Kenapa ikan itu busuk? Karena ikan itu mati. Tapi kalau dia hidup, dia tidak akan busuk. Kebusukan itu terjadi di kepalanya, di otaknya. Siapa yang membebaskan Palestina? Kalau dalam ceramah ini saya ada seperti intonasi bertanya, Bapak Ibu nggak usah risau, tenang, saya jawab sendiri. Siapa yang membebaskan Palestina? Nggak usah dijawab, saya bilang. Yang membebaskan Palestina adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, tentara, panglima perang. Tapi dia mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan kitab ini tetap dibaca di pondok-pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah. Siapa anak muda yang menguasai Konstantinopel? Yang menguasai Konstantinopel adalah anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Berapa umur dia? 19 tahun. Anak saya 19 tahun minta handphone Pak Ustadz. Kenapa dia bisa menjadi anak muda yang hebat? Dididik oleh ulama namanya Syekh Agha Syamsuddin. Syekh Agha Syamsuddin membawa Muhammad Al-Fatih ziarah ke makam sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari di kota Istanbul. Panjang umur sehat badan, nanti kita ziarah ke Istanbul insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Apa kata Syekh Agha Syamsuddin? Hai Muhammad Al-Fatih, ini makam sahabat Nabi, namanya Salah, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia datang ke Konstantinopel, umurnya 80 tahun. Dia mau berjihad karena dia mendengar hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Konstantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel. Dia tidak berpikir berhasil atau gagal, dia meninggal. Konstantinopel tidak direbut, sampai akhirnya direbut seorang anak muda berumur 19 tahun karena dididik oleh seorang ulama. Jadi kalau mau bangsa ini bangkit, maka mesti anak-anak kita didekatkan dengan ulama. Mudah-mudahan anak kita dijaga ulama.
Makanya anak-anak ini mau dijauhkan dari ulama. Anak-anak ini mau dijauhkan dari ulama. Terus didekatkan kemana? Didekatkan ke K-pop. Didekatkan kemana? Didekatkan ke dracin. Didekatkan kemana? Didekatkan ke drakor. Didekatkan kemana? Didekatkan ke YouTube, didekatkan ke Instagram, didekatkan ke TikTok. Jauh dari ulama. Akhirnya dia scroll, dia lihat ada Ustadz Somad. Scroll, dia lihat ada Ustadz Adi Hidayat. Scroll, dia lihat ada Gus Baha. Scroll, ternyata alat yang diciptakan untuk menjauhkan dari ulama malah mengenalkan pada ulama. Ini anak-anak muda ini ngaji. Di mana mereka ngaji? Di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Anak-anak muda yang hadir, lihat, anak muda. Ustadz jangan ngomong anak muda, kami ini sudah tua. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Umur ini hanya masalah angka, saudaraku. Tapi hidup ini adalah masalah rasa. Yang penting rasa kita muda. Makanya disebut dengan sumpah pemuda. Mana ada sumpah penua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Ustadz, tapi saya gemuk. Jangan kecil hati. Kenapa? Berarti pembesar. Saya kurus Pak Ustadz. Jangan minder. Berarti apa? Pengurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjauhkan anak-anak ini dari ulama? Lepaskan dia dari pesantren. Biasanya fitnah-fitnah ke pondok pesantren itu terjadi kalau sudah dekat-dekat pendaftaran santri baru. Betul? Apakah berpengaruh isu-isu ini terhadap penerimaan santri di pesantren? Sebagian iya, tapi di Kutai tidak, insya Allah. Amin. Kalau ada yang nakal, ada yang jahat, kumpulkan bukti, lapor ke Pak Kapolres, orangnya ada. Lapor ke Pak Kapolda, Irjen Pol Endar, Kapolda Kalimantan Timur. Lapor ke Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lapor. Terus hukumannya Pak Ustadz, kebiri, potong, kasih ke ayam. Setuju? Setuju. Kepastian hukum. Jangan kita termakan isu. Jangan makan isu, karena kita masih makan nasi campur jagung. Tadi saya disendokkan jagung sama Pak Bupati. Mau jagung Pak Ustadz? Nggak mungkin saya nolak kan? Silakan Pak Bupati. Mau bakwan jagung Pak Ustadz? Iya sudah, saya makan. Tahu-tahu enak, kurang. Mau minta, saya kan jaga harga diri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Orang kalau dia jahil agama, dia mudah diadu domba. Masalah apa? Orang kelahi masalah minyak, orang kelahi masalah Selat Hormuz, orang kelahi masalah pipa optik. Kita kelahi masalah apa? Masalah bulu. Masalah bulu. Bulu yang tumbuh di sini. Kelahi cuman masalah jenggot. Padahal kalau pakai mazhab Syafi'i selesai. Jenggot hukumnya sunnat. Yang mau berjenggot bagus. Yang enggak berjenggot ya enggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan wajib, yaitu ikhtilaf. Tapi karena enggak ngaji, dia pegang satu pendapat yang enggak berjenggot haram. Ekstrim. Yang satu lagi lawan dari ekstrim kanan, ekstrim kiri, ngelawan, akhirnya ngejek. Kamu berjenggot kayak kambing.
berjenggot juga bisa ngejek. Kamu nggak berjenggot kayak anjing. Akhirnya perang. Yang susah siapa? Kapolres. Tapi kalau orang ngaji nyantai aja, karena dia sudah tahu ada hukum, dan dalam hukum fikih itu ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Makanya kalau mau jadi kiai di Kutai ini nggak mudah, mesti bisa baca kitab. Kiai yang nggak bisa baca kitab itu namanya Kiai Slamet. Tahu Kiai Slamet? Kerbo Putih di Solo. Tapi kalau dia belajar baca kitab dari kitab yang kecil dulu, Matan Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatut Thalibin. Bagaimana kami bisa baca kitab-kitab yang umurnya ratusan tahun ini Pak Ustadz? Dari yang kecil dulu, Matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik. Nggak paham matannya, baca Syarah Ibni Aqil. Belajar. Belajarnya kemana? Ke kiai, ke habib, ke ustadz, ke guru. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama besar itu belajar semua. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar Sahih Bukhari dari siapa? Dari Syekh Mahfud Turmusi di Masjidil Arab. Syekh Mahfud Turmusi dari siapa? Dari Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato dari siapa? Dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dari siapa? Ya dari gurunya. Sampai kepada Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapat hadis dari siapa? Dari Google. Kamu dari mana? Tabayatubu YouTuber. Boleh kami ngaji lewat YouTube Ustadz? Boleh, tapi syaratnya 3. Berapa syaratnya? 3. Yang pertama, gurunya berakidah ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Dari kitab yang kecil dulu, Aqidatul Awam, baca syarahnya Jala'ul Afham, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Ngaji. Saya nggak mau dengar kabar kemarin di Kutai masjidnya penuh, habis itu ada ngaji lagi. Enggak. Saya mau setelah ini kita semangat ngaji insyaallah. Amin. Pengurus masjid kecamatan datang ke Romo Kiai Ketua MUI. Assalamualaikum Kiai, tolong kirim ke masjid kami 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Akidahnya ahli sunnah, fikihnya bermazhab Syafi'i. Akhlaknya tinggal pakai Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tebal Pak Ustadz, gak bisa dibaca di masjid. Baca ringkasannya, khulasohnya, Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kami gak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pilih kiai yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ibu-ibu sudah ada majelis pengajian? Dari bunyinya sepertinya enggak ada ini. Ada Pak Ustadz. Mudah-mudahan ngajinya istiqomah insyaallah. Pilih Jumat sore
ba'da asar waktu mustajab baca Yasin. Di Kutai masih ada Yasinan? Hari apa? Mantap, lanjutkan. Yang sudah gabung ngaji alhamdulillah, yang belum insya Allah. Bapak Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtibmas minta ke Romo Kiai Ketua MUI, tolong kirimkan ustadz-ustadz supaya ngajar, supaya semua polisi-polisi jujur, adil, amanah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor ngaji Jumat pagi. Pak Bupati kalau pegawai ngaji agak setengah jam boleh kan? Boleh. Pegawai, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor ngaji. Yang nggak mau ngaji nonjok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Supaya dia takut sama Allah. Ibu kalau suaminya ngaji takut sama Allah, insya Allah dia nggak akan selingkuh, Bu. Mudah-mudahan suami ibu dijaga Allah dari pelakor. Dari bunyi aminnya ada kekhawatiran yang sangat tinggi. Bapak kalau istri bapak ngaji dia nggak akan jadi kuntilanak. Mudah-mudahan istri bapak nggak jadi suster ngesot. Mereka nggak bilang apa. Memang laki-laki itu nggak ngomong, memang dia diam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya boleh nanya, siapa yang sanggup membangunkan anaknya jam 3 malam tahajud, baca Quran, ngulangi hafalan lama, ngapal yang baru, ngapal nazom syair, sholat subuh, zikir, baca ratib, baca zikir, habis itu sarapan pagi, masuk kelas sholat zuhur, habis itu masuk kelas sore sampai asar, habis itu senam, olahraga, main bola, badminton, habis itu maghrib, isya, makan malam, tidur jam 10. Dikontrol. Siapa yang bisa ngawasin anaknya 24 jam? Nggak ada. Tinggal satu yang bisa, namanya pesantren. Daftarkan anak-anak Anda ke pesantren di Kutai Kartanegara. Ingat, kuota terbatas. Anak ustadz, anak saya, ponakan saya wajib mondok. Yang nggak mondok dicoret dari kartu keluarga. Kejam sekali ustadz. Saya kejam menjaga dia daripada dia kena judi online. Dari mana uangnya? Pinjaman online. Uangnya dapat untuk apa? Game online. Yang mengganggu dia siapa? Cewek online. Itu kan kenakalan remaja Pak Ustadz. Itu kan kenakalan anak muda Pak Ustadz. Razia handphone. Tangkap semua razia handphone anak SMP, ambil semua, ambil. Guru meriksa isi handphone satu-satu. Periksa. Panggil bapaknya. Besok bapak datang. Mohon maaf saya nggak bisa, sibuk di kantor. Ibunya datang dikasih tahu ini handphone isinya macam-macam, gambarnya macam-macam, websitenya macam-macam. Apa kata si ibu? Mohon maaf, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan remaja, tapi kenakalan waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi ada kesempatan. Lihatlah suami-suami zaman sekarang, kalau dia pulang nanti ibu bisa intip dari balik gorden. Dia nggak langsung masuk rumah, dia berhenti dulu membersihkan cat handphone. Ini Ustadz membuka rahasia suami-suami. Jangan-jangan Ustadz Somad handphonenya juga pakai password. No password. Langsung terbuka, nggak ada password. Oh, jadi kalau gitu istri Ustadz bisa buka. Saya tetap buka. Cuman saya tawasi dari jauh. Ustadz. Ya. Apa zikir doanya kalau handphone kita dipegang istri?
waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jangan diamalkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan suami istri, hubungan kita dengan pesantren bukan seperti direktur perusahaan dengan karyawan. Hubungan kita adalah hubungan trust. Hubungan kita adalah hubungan kepercayaan. Ah, saya nggak mau lah anak saya masuk pondok nanti jadi ustadz kurus kayak Ustadz Somad. Saya kurus ini bukan karena kurang makan, memang sudah takdir. Ada udang galah, ada abon ikan, ada macam-macam makanan. Ada Bapak Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama, ada wakil, ada DPRD, ada Bupati. Tapi pas giliran makan, siapa yang dipersilakan makan duluan? Ulama duluan makan. Seandainya ada racun di makanan itu, ulama mati duluan. Tapi nggak mungkin mereka memberikan yang tidak baik. Makanan-makanan yang diberikan ada yang terbaik, terlezat dan terenak. Jadi saya kurus ini bukan karena nggak makan, ini memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nggak pernah berusaha untuk gemuk. Saya pernah dipanggil oleh dokter. Kata dokter, Ustadz Somad, usahakan Ustadz agak gemuk sedikit biar berwibawa. Kalau kurus itu kurang wibawa. Gimana caranya biar gemuk dokter? Minum susu kental manis 1 hari 3 kali. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Oke, saya beli 90 saset. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Setelah sebulan saya timbang, nggak naik. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah minum 1 bulan nggak naik. Berarti memang takdir Allah. Hidup ini sebetulnya nggak susah, nggak sulit, nggak payah. Yang buat hidup ini susah adalah mendengarkan omongan orang. Saya nggak pusing dengan omongan orang. Oh, dibilang kurus mau mati, nggak mati-mati. Ibu nggak usah pikirkan omongan orang. Kalau kita pikirkan omongan orang, kalau kita kurus, menderita. Kalau kita gemuk, penyakitan. Yang penting kita bisa ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah beribadah. Daftarkan anak ke pesantren. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya nggak banyak. Yang merusak kepala Abdul Somad itu pun kalau dianggap merusak, Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi dia nggak pernah ngerusak. Masih ingat beliau Unyil? Masih ingat? Berarti sudah tua. Anak sekarang nggak main. Kalau ditanya apa yang kau ingat? Doraemon. Apalagi Spiderman. Anak-anak kita sekarang cobalah lihat, tidak terbayang apa yang merusak. Tapi di pondok dia terjaga, terpelihara. No handphone, no TV, no wifi, no wifi. Insya Allah didoakan oleh para kiai, para ulama. Mereka tirakat puasa sunat. Saya sudah sampaikan, kalau terjadi juga yang tidak dikehendaki, saya sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masukkan anak ke pondok, masukkan anak ke pondok, masukkan anak ke pondok. Pondok-pondok yang tidak baik cepat ditindak hukuman, dicabut izin, pindahkan ke yang baik. Ustadz, ini nggak ada uang. 1 anak di pondok dapat bantuan 250.000 yang ditransferkan ke rekening anak yang akan langsung dibayarkan ke pondok. Bagus atau nggak bagus? Bagus. Saya sudah ceramah dari Sabang sampai Papua. Hanya 1 kabupaten inilah yang peduli kepada anak pesantren dapat 250.000. Di mana itu Pak Ustadz? Kabupaten Kutai Kartanegara. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi, masih banyak.
berprestasi, yang hebat, yang amanah, nilainya bagus, kuliah di PT IKI, Institut Ilmu Al-Quran, dapat lagi beasiswa. Oh, Masya Allah, beruntungnya. Saya terus terang mendengar kabar berita ini, sakit hati saya, sakit. Kenapa sakit Pak Ustadz? Saya dulu mondok nggak ada bantuan seperak haram dari kabupaten. Mana bupatinya? Udah mati. 100 anak Indonesia yang ikut tes ke Mesir langsung dites oleh guru besar dari Al-Azhar, pakai jubah 2 lapis, sorbannya sebesar Vespa, ngetes anak Indonesia yang lulus 100 orang, 98 satu di antara yang lulus itu namanya Abdul Somad. Ini orangnya. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Lalu kertas lulus itu saya kirim ke bupati. Wahai Bapak Bupati, Gubernur, ini saya lulus 1 dari anak Indonesia, masuk. Sampai sekarang nggak ada jawabannya. Mana bupatinya, mana gubernurnya? Coba kalau dulu dia bantu saya, pasti dia dapat aliran pahala setiap kali saya ceramah. Tapi karena dia nggak membantu saya, nggak ada yang mengalir saya. Kelihatannya Ustaz ini dendam sekali. Saya nggak dendam, cuman sakit hati. Hai Bupati, hai Gubernur, hai Wali Kota, hai pejabat, jabatan nggak lama, paling lama 2 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap Irjen, Inspektorat Jenderal, KPK, BPK, belum lagi datang malaikat maut, mati. Tapi kalau sempat kau tanda tangani APBD, tapi sekarang lagi susah Pak Ustadz, pemotongan APBD, efisiensi dan segalanya, semua tergantung kemauan. Tapi kalau untuk agama Allah ini tidak ada yang bisa menghalangi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan Allah menolong orang-orang yang menolong agamanya. Janji Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kakimu. Mudah-mudahan orang-orang yang menolong pesantren, menolong ulama, menolong kiai, menolong pendidikan Islam, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu merasa panas, Bapak terasa panas? Enggak, berarti bawaan baju baru ya. Memang baju baru ini bawaannya panas aja, padahal ada kipas, cuman kipasnya ke bawah. Oh, naik juga di atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad itu kemana-mana ceramah bajunya putih terus, kayak nggak pernah ganti baju. Tapi nanti kalau dilihat video, ini di mana ini? Kutai Kartanegara. Taunya dari mana? Peci khas, bajunya khas. Apa tadi waktu saya dengar tadi? Berikut ini pemasangan peci khas Kutai Kartanegara dengan kancing emas. Ada dengar tadi? Ada dengar? Kancing emas. Saya nanti pulang nggak pakai ini, langsung masuk ke tas dipegang. Ini nggak akan saya pakai ceramah di tempat lain, karena kalau saya pakai emasnya dipegang terus. Saudara, masih ada nggak? Takutnya coba. Kancing emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kutai ini kaya atau miskin?
kabupaten yang APBD-nya tertinggi se-Indonesia nomor 1, Kutai Kartanegara. Jangan tepuk tangan dulu. Ini berita dulu. Waktu pertama reformasi, nomor 2 Kabupaten Bengkalis dari Riau. Masih ingat berita itu? Dulu saya penasaran gimana lah kabupaten yang terkaya itu ya, gimana begitu sampai di sini yakin saya kaya emas. Insya Allah anak pesantren bantu. Nah, dunia Kutai ini jadi indah. Yang kedua adalah adlul umara, pemimpin yang adil, keadilan pemimpin. Ini nomor 2, pemimpin. Kita doakan pemimpinnya adil. Kalau cuman mau ngurus dirinya sendiri, kalau cuman mau nyari duit untuk anaknya, istrinya, cukup jadi dokter. Saya kemarin pas wisuda anak TK, pemasangan apa namanya, medali TK, saya tanya anak TK, mau jadi apa? Dokter. Semua mau jadi dokter. Heran saya, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Ternyata dokter ini martilnya kecil aja, martilnya kecil, tapi dipakai untuk mukul lutut 10 juta. Itu baru lutut kanan, nggak mungkin sebelah kan, sebelah lagi 20, ongkos pasang 20, 40. Senternya kecil, cuman 1 baterainya, baterai kecil, 10. Banyak pasien yang takut tutup karena buka tutup beda harganya. 10, tutup 15, buka tutup 25. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Begitulah dokter. Dokter kalau dia mau kaya, mau sendirian, cukup jadi dokter. Ngapain dia capek-capek jadi bupati, menghadapi LSM, menghadapi media pers, menghadapi masyarakat banyak. Tapi nanti di akhirat, di padang mahsyar, Ustaz kalau ceramah jangan teriak-teriak lah. Oke, kita ceramahnya Bu. Nanti ketika di akhirat, siapa yang pertama? Siapa yang pertama? 7 golongan yang dapat naungan nanti di padang mahsyar. Nggak ada atap, nggak ada tenda, nggak ada rumah. Siapa yang pertama dapat naungan? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan sultan-sultan Kutai dulu termasuk pemimpin yang adil. Termasuklah Pak Bupati dan Wakil Bupati. Kita selalu mendoakan supaya kita menjadi orang yang soleh. Ini dia, Randy Solihin. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Solihin. Kalau soleh 1 orang, kalau banyak solihin. Hebat. Di sini bupati sama wakil bupati pakai jamak semua. Kalau 1 wali, kalau banyak aulia. Kalau 1 soleh, kalau banyak solihin. Pakai jamak semua. Mudah-mudahan dijaga Allah mereka berdua. Godaannya besar, pengawasannya juga besar. Tapi kalau dia amanah, maka pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Itu santri-santri yang ditolong hafal Quran, baca Quran, hafal Quran, mereka akan jadi ulama, jadi polisi, jadi tentara, mereka akan jadi kepala rumah tangga, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Kalau Anda ingin menjadi orang yang dapat pahala seperti ulama, walaupun Anda bukan ulama, maka jadilah pemimpin yang adil dan amanah. Presiden Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal. Tapi Presiden Soekarno tetap dapat amal yang mengalir karena membangun Masjid Istiqlal. Pak Harto masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal. Tapi Pak Harto masih tetap dapat pahala mengalir. Setiap kabupaten kota bangun masjid Muslim Pancasila.
Pancasila. Cerdas. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Pikirkan wahai pemimpin, apa yang kalian tinggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadatul ubad. Ada orang-orang yang sibuk dengan puasa sunat, ada yang sibuk dengan zikir. Ahli tariqah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Sammaniyah, Tijaniyah. Mereka hanya sibuk berzikir mengingat Allah, dan mereka tidak tampil ke depan. Mereka mungkin tidak tablik akbar, mereka mungkin tidak ceramah, gambar mereka tidak dipajang seperti gambar Ustadz Somad yang lubang hidungnya sebesar terowongan Mina. Mereka tidak masyhur, mereka mastur, mereka sembunyi di pondok-pondok. Perhatikan mereka. Kalau bukan karena mereka sudah lama azab Allah turun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa azab Allah tidak turun? Peminum khamar banyak, pezina banyak, karena masih ada orang-orang ahli ibadah yang beristighfar. Mereka adalah pakunya Kutai. Ada wali-wali Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya asya ni wadaraji atfataya shiratal alami ya muhailal judi wal karami, ya muhailal judi wal karami. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa nama grup itu? Hah? Ahbab, pencinta-pencinta Mustafa, manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan kita belum pernah latihan kan? Tapi kok bisa soulmate? Soul artinya jiwa, mate sejiwa. Memang orang kalau sudah sejiwa ini susah diungkapkan dengan kata-kata. Anda mau walimah, Anda mau akikah, Anda mau nikah, hubungi Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, jadwal padat. Masalah royalti nanti kita. Jangan sampai udah ngaji sama kiai, sudah baca akidah, sudah fikih, sudah akhlak, tapi pas giliran anak nikah, keong racun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Apa ini? Ustadz Abdul Somad katanya kalau diundang wajib datang. Ya, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Kemarin waktu anak saya nikah, Ustadz kok nggak datang? Saya datang, nggak ada saya lihat. Saya datang cuman sampai pintu depan, habis itu saya pulang. Kenapa pulang? Orang saya disambut dengan lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Daripada saya jatuh, saya bangun, bagus saya pulang. Ustadz pakai sorban, pakai peci, mau masuk ke dalam, disambut sama penyanyi pakai rok pendek. Mau digoyang, kata dia. Bagus saya pulang, daripada patah-patah tulang saya. Ya Allah,
Jagalah saudara-saudara kami yang sudah hijrah ini ya Allah. Iya Pak Ustadz, tapi kalau hadrah lagunya nggak bisa lagu Indonesia. Siapa bilang nggak bisa lagu Indonesia? Mereka lagu apapun bisa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sesuaikan dengan lagu keadaan. Jangan pas lagi acara walimah, nikah, bahagia, lagunya bila Israel datang nangis manten. Pejabat datang, gubernur dari provinsi datang, menteri dari Jakarta datang. Sambutlah pakai marhaban tolal. Ini disambut dengan janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Ya tersinggung pejabatnya. Pulang nggak cair APBD. Sesuaikan dengan keadaan. Nyanyi lagu juga bagian dari syiar. Nggak boleh nyanyi-nyanyi dalam masjid Pak Ustadz. Oh nggak boleh. Ya, azan itu ada iramanya nggak? Ada. Bayati, soba, sikan, nahar, jiharka, ras, itu irama azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada irama yang seru. Anak-anak kami dulu kalau azan itu iramanya keras. Hayya 'alas salat. Kami dulu begitu. Saya dengar anak Gen Z sekarang lain. Hayya 'alas salat. Aduh. Betul-betul generasi stroberi. Hayya 'alas melu. Tapi intinya di dalam azan itu tetap ada irama. Gimana azan nggak pakai irama? Hayya 'alas shalah. Azan nggak pakai irama. Imam itu kalau sholat baca ayat pakai irama atau enggak? Pakai. Imam Masjidil Haram di Makkah itu pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Bahkan lagu itu bisa dipindah ke dalam ayat. Lagu Nahawan. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal qarib. Itu bisa dimasukkan ke Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Di mana baca Al-Fatihah nggak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya imam ngamuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah lagu mereka lantunkan tadi. Iya Pak Ustaz, tapi kalau lagu-lagu aja nggak boleh pakai gendang, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Alinu hadan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, iklankan nikah. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Duf, itu duf, pukulkan gendang. Itu maka jelas? Nanti orang kelahi gara-gara ini. Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara ngaji. Apa kata orang yang nggak ke masjid? Untung kita nggak ngaji.
Alhamdulillah Ustadz, di Kuta ini nggak ada konflik. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada ormas-ormas, tidak ada konflik, multi suku, multi agama, multi mazhab, multi aliran, dan ini adalah aman, damai, adem, ayem, tentrem. Mudah-mudahan dijaga Allah, tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulu kelahi antara anak-anak muda NU sama Muhammadiyah. Kata NU subuhnya pakai kunut, kata Muhammadiyah enggak pakai kunut, sampai berdebat. Alhamdulillah sekarang sudah enggak kelahi lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena sama-sama enggak sholat subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masjid itu dari dulu memang sudah pakai mazhab Syafi'i, maka imamnya pakai mazhab Syafi'i, makmumnya ikut pakai mazhab Syafi'i. Ada ulama Saudi Arabia namanya Ibnu Utsaimin, mazhabnya Hambali, ulama besar, sudah meninggal. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ya, saya pakai mazhab Hambali. Mazhab Hambali subuhnya nggak pakai kunut. Ya, bagaimana kalau saya pulang kampung imamnya mazhab Syafi'i? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Amin 5. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Yang berikutnya ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Tutup dengan istighfar dan salawat. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi saya enggak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakan aja mulut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita diterima Allah. Terus siapa lagi? Yang kelima, nasihatul muhtarifin, saran, nasihat dari pakar-pakar di bidangnya masing-masing. Ini ada pakar pangan, ini ada pakar konstruksi, ini ada pakar keamanan. Maka bupati, wakil bupati mendengarkan masukan, hearing, DPRD, tokoh masyarakat, alim ulama memberikan masukan, mendengarkan nasihat dalam rangka watawasau bil haq, watawasau. Tadi saya berdiri di sini jam 9.30. Sekarang sudah jam menunjukkan jam 10.30. Penempatan jam di sana sangat tepat. Memang masjid-masjid lain tolong studi banding ke Masjid Agung. Masjid Agung Kutai Kartanegara penempatannya sudah tepat jam itu di sana. Dan jamnya sama dengan jam saya. Kadang di tempat lain jam saya sudah, jamnya belum. Rupanya baterainya nggak diganti. Dan tertulis di sana di bawah jam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu diam, wal imamu yakhutub, waktu itu khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Enggak boleh mendiamkan orang, mesti diam, enggak boleh. Terus enggak boleh nyebut diam, enggak boleh. Terus kalau dia tetap ngomong, saudara yang dimuliakan Allah SWT, kanan dan kiri tertulis sawu sufufakum, luruskan saf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, lurusnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Tulisannya bermakna. Bahkan kalau tidur pun di Masjid Agung Kutai Kartanegara ini tetap dapat zikir Asmaul Husna. Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz
ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif. Kenapa cuma segini? Di sebelahnya ada, walaupun Kutai Kartanegara ini kaya, emasnya banyak, tapi pintunya terbuka. Coba lihat. Ini menunjukkan Kutai ini aman. Aman. Makanya tugas Bapak Kapolres ringan di sini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini. Siap jaga Kutai? Siap jaga Kalimantan Timur? Takbir! Tanda habis waktu. Kalau saya tausiah kira-kira sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Saya datang ke Kalimantan Timur ini setahun hanya sekali. Kemarin kami mulai dari Samboja, habis itu ke Polda, habis itu kami pergi ke Kutai Barat, habis itu pergi lagi ke Balikpapan. Ini terakhir malam dan besok terakhir pagi di Kejati Kejaksaan Tinggi. Setelah itu besok saya akan terbang ke Jakarta. Hari Selasa saya pulang ke Pekanbaru. Hari Rabu saya ngaji Riyadus Sholihin. Hari Kamis dengan santri-santri baru masuk. Hari Jumat saya pergi ke Malaysia. Pokoknya nggak berhenti-berhenti. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Jangan pernah istirahat selama hidup di dunia. Ar-rahah fil jannah. Istirahat kita nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 1 jam saya ngomong ini ada kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Mudah-mudahan. Maukah Bapak Ibu mendoakan saya? Kalau saya mati mau mengirimkan Al-Fatihah untuk saya? Saya cuma minta satu doa. Mudah-mudahan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramah. Puncak dari tausiah bukan ceramah. Puncaknya adalah doa. Aminkan doa. Doa kita diaminkan oleh para malaikat yang datang membawa rahmat. Aminkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Romo Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kutai Kartanegara. Al-hadirin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.